kita masih kurang bersaing dengan yang lain. Dan itu yang perlu kita sadari bersama. Kita harus bersaing di dunia teknologi digital dan internet, itu harus ada yang berbasiskan Arab. Kemudian berikutnya hal yang juga harus teman-teman ini sebentar. Bentar. Dan teman-teman berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah bahasa Arab jangan hanya dijadikan sebagai alat kita paham bahasa Arab, tapi dibawa kemana bahasa Arab ini. Itu arahnya tergantung kepada kita hari ini. Ajyalul luwah, generasi-generasi bahasa Arab tergantung kepada kita. Junudul luwah, prajurit bahasa. Kita harus bersaing dengan global. Kita harus adaptif terhadap sebuah perubahan. Dan berikutnya, teman-teman juga harus juga harus semangat di dalam belajar bahasa Arab sehingga langkah teman-teman begitu cepat. Ketika teman-teman secepatnya paham bahasa Arab, diiringi di samping itu teman-teman segera bergerak. Bahasa Arab mau dibawa kemana, kemudian bahasa Arab akan mampu bersaing dengan persaingan-persaingan apapun yang ada di masa depan. Tidak terkecuali persaingan-persaingan yang ada di era 5.0. Kita perlu bangga dengan bahasa Arab karena bahasa Arab ini memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya. Dan ini saja yang mungkin bisa saya jadikan penyampaian pada kesempatan malam hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Aqulu lakum syukran katsiran in wajadtum minni ati'at wa zallat fahuwa min kusuri da'fi wa in wajadtum al khairat wal hasanat fahuwa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi-diskusi tentunya teman-teman. Barangkali nanti dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya sahkan kepada moderator. Naam, sauti wadih Ustaz Rossi. Ya. Wadih. Naam, syukran jazilan li Ustaz Rossi ala tasji'atihi ala bayanihi. Naam, teman-teman, seru sekali materi yang telah dijelaskan oleh Ustaz Rossi, teman-teman ya. Itu Anda nggak bisa bisa tidur dari tadi. Biasanya kan kita kalau mendengarkan materi guru, materi ustadz tentang bahasa Arab, kita kan ngantuk. Tapi untuk sekarang ini saya tidak bisa ngantuk karena seru banget penjelasan dari Ustadz Rossi. Ana yakin teman-teman di sini jangan keluar dulu ya teman-teman. Ini ada pemateri kedua. Ana lihat di sini dari 100 langsung jadi 105 langsung tadi. Jangan keluar ya. Antum yang hadir di sini penasaran kan dan juga merasa gimana gitu bisa Ustadz Fakhrul Razi yang mana beliau mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang tidak ada bahasa Arabnya sama sekali, apalagi dia tidak belajar di pendidikan bahasa Arab, di jurusan pendidikan bahasa Arab ya, tidak ada UKM bahasa Arab di sana. Dia belajar di Fakultas Hukum tapi bahasa Arabnya Masya Allah banget teman-teman. Ada yakin antum yang hadir di sini ingin tahu bahasa Arab dan penasaran kepada pemateri kita ya, yang dari Maroko dan yang dari Udin ini teman-teman. Nah, tadi penjelasan dari Ustadz Rossi bagus banget ya teman-teman. Insya Allah motivasi kita di dalam semangat kita belajar bahasa Arab. Yang asalnya kita semangatnya setengah-setengah, yang asalnya kita semangatnya itu Ustadz Rossi, jelas banget suara Ustadz Rossi. Alhamdulillah, wadih Fahmi. Naam. Wadih. Yang asalnya kita itu semangatnya setengah teman-teman, yang asalnya kita merasa itu sulit banget dan kita merasa bahasa Arab apa untuk karir masa depan sudah ada dekat penjelasan Rossi tadi
kita makin semangat di dalam belajar bahasa Arab. Apalagi Rosi sudah menjelaskan bahwasanya kalau kita sudah mahir bahasa Arab, kita sudah menguasai bahasa Arab, maka masa depan kita akan cerah, teman-teman. Semua sektor-sektor dari segi sektor pemerintahan, sektor apapun yang ada di khususnya di negara ini kita bisa kuasai dengan bahasa Arab. Maka dari itu teman-teman, ilmu bahasa Arab itu jangan apa ya dientengkan teman-teman, berpengaruh juga. Saya simpulkan dari penjelasan Ustadz Rosi tadi bahwasanya pada 5.0 ini, pada era sekarang ini, kita fokus terhadap teknologi, kecanggihan, yang mana bahasa Arab, kecanggihan di dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat minim teman-teman, sangat minim. Maka perlu adanya pengembangan dan peningkatan di era selanjutnya, yaitu era 5.0 atau Khamsah sifar Khamsah noktah wa sifar 5.0 ya 5 maka perlu ada peningkatan, ada perubahan. Dan dijelaskan juga oleh Ustadz Rosi, ini sungguh bagus banget penjelasannya, bahwasanya kosakata bahasa Arab itu lebih banyak, jauh daripada bahasa-bahasa yang lain. Untuk bahasa Arab ada 12 juta mufradat, ada 12 juta kosakata, dan untuk bahasa Inggris ada 600.000 kata, untuk bahasa Prancis ada 150.000 kata, dan untuk bahasa Rusia ada 130 kata. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini sangat efektif teman-teman ya, dari segi apa ya, finutkil arabiyyah dan juga fi bayanil arabiyyah wa ila ghairi dzalika wa ma ila ghairi dzalika min al-arabiyyah. Jadi teman-teman, antum kalau belajar bahasa Arab itu tidak bisa asal ngomong ya, karena antum salah huruf saja, satu huruf saja antum itu salah pengucapannya, harkat saja antum salah dalam pengucapannya, antum salah mada al-alaqah bainal fi'li wa ittisali fil fi'li, antum salah hubungan antara fi'il dan setelahnya fi'il. Ada raghiba yarghabu an raghiba yarghabu fi, ada juga sallata yusallitu ala, saytara yusaytiru ala. Apa saytara yusaytiru? Itu maknanya menguasai. Maka setelah antum bilang saytara dan tidak bilang ala, itu salah makna. Itu salah makna. Maka dari itu bukan bahasa Arab sulit, bukan bahasa Arab. Ini kekayaan bahasa Arab yang mana antum harus pahami betul. Jika antum berhasil menguasai semuanya ini, maka semuanya ini lebih hebat daripada orang-orang yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa apapun di luar sana. Karena antum berhasil menguasai sekitar 12 bahasa Inggris. Luar biasa banget penjelasan Ustaz Rosi, apapun di luar sana. Dan terakhir menguasai yang sudah dijelaskan tadi, kita harus semangat belajar bahasa Arab, jangan sampai aja ya, semangat kita terus semangat, karena masa depan antum akan lebih cerah berhasil menguasai bahasa Inggris. Yang asalnya antum hanya belajar bahasa Arab, setelah itu setelah kuliah, setelah sekolah antum tinggalkan bahasa Arab, setelah sekolah, setelah tinggalkan bahasa Arab selama-lamanya. Minal muhibbinal lughatil arabiyyah, jadi pecinta bahasa Arab, cinta banget bahasa Arab. Dari SD, dari SMP, SMA, universitas, sampai kerjaan antum bahasa Arab semuanya kalau bisa. Karena itu akan menjamin kesuksesan antum kalau antum menguasai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab diresmikan, ulang tahun bahasa Arab diresmikan pada tahun 2010, pada 18 Desember. Pada setiap 18 September kita merayakan Hari Bahasa Arab Internasional. Itu diresmikan ulang tahun bahasa Arab pada tahun 2009. Sungguh diresmikan ulang tahun bahasa Arab pada sangat seru sekali penjelasannya Ustaz Rosi tadi teman-teman, sampai karena tadi berusaha untuk malas teman-teman, karena satu jam pembahasan itu kan kita biasanya ngampe, tapi gimana dari tadi Anda gak bisa malas teman-teman ya, gak bisa malas teman-teman, karena maksudnya malas pengen gak dengarkan itu gak bisa. Bukan malas pengen gak denger kerunya tadi loh Ustaz Rosi loh ya kan jelaskan loh.
serunya tadi loh, Ustaz Rosi loh, kita nggak bisa ngantuk dari tadi, karena seru banget, nggak bisa males, kita nggak bisa ngantuk dari tadi, karena seru banget penjelasan Ustaz Rosi. Jelas suara Anda, Ustaz Rosi? Oke. Jelas banget Ustaz Rosi, jelas suara Anda, Ustaz Rosi? Alhamdulillah Fahmi, wadih, sautuka Nah, wadih. soalnya di sini suara Anda mantul. Agak kurang jelas gitu. Suara Anda mantul di sini. Suara Anda mantul di sini. Oke. Oke, syukran jazilan li Ustadz Fakhr Razi ala bayanihi ala taqdimihi li Ustadz. Kita pindah ke pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Ustadz Alfian Darmawan. Ada informasikan kepada antum semua yang hadir pada malam hari ini, diharap jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu, karena di akhir acara kita akan ada foto bareng ya. Di akhir acara kita ada foto bareng, di akhir acara kita buka kamera semua, kita foto bareng, kita buka kamera terus, kita bareng. Ada informasi-informasi dari kita selaku panitia kita selama seminar ini, dan juga tanya jawab akan diletakkan di akhir. Setelah Ustadz Alfian itu menjelaskan materinya pada malam hari ini, maka tanya jawab akan dibuka. Antum bebas bertanya ke Ustadz Rosi, bertanya ke Ustadz Alfian, atau antum bertanya kepada dua-duanya. Nanti kalau antum tanya sama Ustadz Rosi menjawab, Ustadz Alfian menambahkan. Antum tanya sama Ustadz Alfian, maka Ustadz Alfian menjawab, Ustadz Rosi menambahkan. Gitu sih. Kita tanya jawab di akhir acara. Oke, informasi kepada antum bahwasanya LKF ini sekarang mengadakan lomba pidato bahasa Arab. Fahmi Hidayat, tolong matikan. Fahmi Hidayat, matikan mikrofon. Fahmi Hidayat, ada nama Fahmi Hidayat, matikan mikrofon. Fahmi Hidayat, minta tolong matikan mikrofon. Fahmi Hidayat, matikan mikrofon. Dari saya kepada antum semua, bahwasanya pada sekarang ini dari sekarang tanggal 31 Maret itu kita akan mengadakan lomba pidato bahasa Arab tingkat nasional. Maka itu antum kalau pengen ikut bisa pidato bahasa Arab sampai tanggal 30. Oke, Fahmi Hidayat. Oke, khalas. Nah, jadi jika antum pengen daftar lomba pidato bahasa Arab, bisa chat Anda teman-teman. Maka akan Anda kasih tahu juknisnya teman-teman kepada antum semua. Oke, biar mempersingkat waktu dan tidak kemalaman, mari kita menuju ke pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Ustadz Alfian Darmawan. Ustadz Alfian Darmawan mana? Ya, hadir. Nah, Ustadz Alfian Darmawan, beliau mahasiswa yang ada di Maroko, intinya beliau mahasiswa Timur Tengah, yang insya Allah anak tidak diragukan lagi, anak juga ragukan lagi kehebatannya, yang insya Allah teman-teman anak tadi lupa menjelaskan prestasi beliau, yang penting Ustadz Alfian Darmawan dulu waktu jadi santri, sebagai lawan anak ketika debat bahasa Arab, dan beliau jadi juara 1 debat bahasa Arab di setiap ajang festival debat bahasa Arab tingkat nasional. Beliau jadi juara 1-nya, teman-teman. Jadi juara 1. Di Gaza dia sapu bersih, di STB dia sapu bersih, di semua kejuaraan dia sapu bersih. Gitu. Dia hadir di sini festival pasti insya Allah yang tingkat nasional, keluaran tahun 2018 atau keluaran tahun 2000 SMA-nya, yang pernah ajang debat bahasa Arab, pernah ketemu beliau. Maka tahu sama beliau itu juara langganan juara 1 debat bahasa Arab. Oke, lihat tifur wasi'ah li Ustaz Alfian Darmawan tabyin ala hadal mawdu'. Al-waqt iyyaka. Tafadhal Ustaz. Tadir qalilan.
Nah, Ustaz. Nah, ada Ustaz. Masuk. نبدأ ya. Nah, istamir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afdal al-lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Wa ba'd. في بداية هذه الفرصة أقدم وفور الشكر وجزيل الدعاء وجميل الثناء لجميع المنظمين لهذه الندوة الدولية الافتراضية التي تتعلق باللغة العربية وتحديات المنافسة العالمية في الوصول إلى العصر المجتمعي 5.0. وأشكر كذلك الجميع الحاضرين والحاضرات على مشاركته في هذه الندوة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الندوة وينفعنا بها، يجعلنا ممن يحافظ على لغة أهل الجنة إن شاء الله. اسمحوا لي في هذه الفرصة أن أتحدث باللغة الإندونيسية. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman baru pertama kali mengenal saya, dan ada istilah yang disampaikan tadi oleh pemerintah pertama, katanya tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfian Darmawan. Saya asal dari Bogor, tinggal di Parung, kalau mungkin teman-teman ada yang tahu. Saya mahasiswa semester akhir, alhamdulillah sekarang sedang fokus penelitian di Universitas Ibnu Tufail Kenitra, Maroko, melalui jalur beasiswa Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kerajaan Maroko. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang diangkat, saya ingin membawakan perihal tentang pembelajaran bahasa Arab itu sendiri di era 5.0 ini. Pertama, sebelumnya kita harus meyakinkan diri kita masing-masing bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang pertama kali dipakai oleh makhluk yang ada di dunia. Al-lughah al-arabiyyah hiya al-lughah allati bada'a bihal kaun. Bahasa Arab adalah bahasa yang pertama kali dipakai oleh makhluk hidup di dunia ini. Siapa? Nabi Adam. Apa dalilnya Nabi Adam pertama kali berbicara dengan bahasa Arab? Ada yang tahu? Pertama kali Nabi Adam berbicara, itu kalimatnya adalah Alhamdulillah. Kalimat itu keluar dari lisan Nabi Adam ketika Nabi Adam menemukan air ketika sedang kehausan. Ketika beliau menemukan air, beliau mengatakan Alhamdulillah. Kata Alhamdu tidak ada terjemahannya kecuali selain daripada bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan kata Allah itu tidak ada terjemahannya di bahasa manapun kecuali di bahasa Arab. Bahkan Allah itu lahjahnya bukan lahjah bahasa Arab. Disebut dengan lahjah malakiyah. Lahjatun malakiyah, ay al-lafz al-malaki. Artinya dalam huruf hijaiyah pelafalan makharij bahasa Arab tidak ada kata a, al, enggak ada. Adanya yang jelas a.
Tapi ketika mengucapkan kata Allah, maka dia Allah. Nah, lahjah seperti itu disebut dalam bahasa Arab disebut dengan al-lahjah al-malakiyah. Terlebih bahasa Arab juga menjadi bahasa yang akan bertahan sampai nanti. Allati satabqa ila al-abadi ala wajhi hadhil ard. Bahasa yang akan bertahan sampai dunia ini selesai. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahasa Arab akan bertahan selama itu? Ya jelasnya yang seperti kita ketahui adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an akan bertahan sampai nanti, sampai hari kiamat. Nah, yang perlu diketahui adalah ada penelitian tahun 2016 itu mengatakan bahwa bahasa-bahasa selain Arab itu hanya akan bertahan sampai 60 sampai 70 tahun. Seperti halnya bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Bahkan di Britania sekalipun, pihak kerajaan Inggris mulai saat ini sudah mulai merubah arsip kenegaraan itu dengan memakai bahasa Arab. Karena mereka meyakini bahwa bahasa Arab akan panjang ekstensinya nanti ke depan dibanding bahasa-bahasa yang lain. Ini yang harus kita ketahui dan harus kita benar-benar yakini bahwa bahasa Arab akan terus berlanjut. Sehingga kita benar-benar yakin untuk belajar bahasa Arab dengan maksimal. Ini sebelumnya pribadi untuk menjelaskan, dan saya juga nggak pandai untuk membuat PPT yang bagus gitu. Jadi hanya sekedar ala kadarnya aja gitu. Kemudian saya lanjutkan, bahasa Arab juga seperti yang disinggung tadi oleh pemateri yang pertama, bahasa Arab menjadi sumber dari bahasa-bahasa yang lainnya, di mana padanan katanya tentu berasal dari bahasa Arab. Kalau usah jauh-jauh, bahasa Indonesia pun ada beberapa kata yang padanan di bahasa Arab. Contohnya salah satunya adalah kursi. Kursi itu kan bahasa Indonesia, tapi diambilnya dari bahasa banyak lagi kata-kata seperti halnya tadi kata pemateri kalimat ain, kata ain itu satu kata tapi rumahnya banyak atau maknanya banyak tapi satu kata lebih dulu munculnya, tapi bahasa Arab baru diresmikan pada tahun 1973. Tanggal 18 Desember bahwa kehidupan manusia sudah berlalu dengan 4 generasi masyarakat, mulai dari masyarakat berburu, masyarakat yang pengen masuk ini, di mana era tersebut adalah era di mana informasi dan teknologi itu menjadi satu yang akan dieksploitasi oleh manusia di zaman nanti.
Nah, yang perlu kita sadari juga bahwa era Society 5.0 itu tentu tidak terlepas dari tantangan-tantangan tertentu. Entah itu personal, entah itu sosial, tidak akan terlepas dari tantangan-tantangan tersebut. Maka masing-masing dari kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan baik dengan era Society 5.0 itu. Yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab di daerah tersebut. Selanjutnya, apa sih mahawir atau poin-poin yang akan kita bahas di webinar kali ini? Yang pertama adalah tentang pengertian dari masyarakat 5.0 itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di era itu. Kemudian yang ketiga juga kita akan membahas tentang bagaimana pembelajaran bahasa Arab di era 5.0 itu dan menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan yang ada pada masa tersebut. Lanjut. Tujuan dari materi yang akan saya sampaikan adalah pertama, sedikit ingin memberikan gambaran global tentang kehidupan manusia yang akan berjalan nanti di era 5.0 itu. Ini hanya sekedar gambaran secara global saja karena ini belum terjadi. Nanti bagaimana selebihnya kita lihat ketika sudah masuk ke era tersebut. Kedua, tujuannya juga kita ingin mengajak kepada teman-teman semua untuk bersiap-siap menyiapkan diri untuk menghadapi semua tantangan di era tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi esensi penting dari webinar kita kali ini adalah memahami eksistensi bahasa Arab di dalam menjawab semua tantangan persaingan global menuju era Society 5.0 itu. Selanjutnya, pengertian tentang era Society 5.0 itu. Jadi era tersebut adalah era di mana teknologi dijadikan sebagai alat untuk melayani manusia dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Nah, era tersebut tidak hanya terbatas oleh bidang-bidang industri dan ekonomi saja, tapi juga akan mencakup semua bidang-bidang yang lain, kedokteran, penelitian, dan semua kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dan model masyarakat yang baru ini itu diwujudkan untuk menyatukan antara dunia maya dengan dunia nyata ke dalam satu titik temu yang sama. Dengan apa caranya? Yaitu dengan bantuan alat-alat teknologi yang sudah berkembang, seperti halnya artificial intelligence, dzaka al-istilai, yang berupa bentuk big data atau berupa bentuk robot untuk membantu kehidupan manusia dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, pertama kali ini di pikiran pertama kali ini disampaikan, diperkenalkan di ruang publik, dijelaskan itu pada tahun 2017 bulan Maret oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Shinzo Abe di pameran CeBIT namanya di kota Hannover, Jerman. Jadi pemikiran era Society 5.0 ini diperkenalkan untuk menjadi rencana kelima Jepang untuk sains dan teknologi sebagai masyarakat baru yang dimana Jepang harus berambisi tentang hal tersebut. Kemudian al-mahara al-matluba fi muwajahati hadzal asar. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dalam menghadapi era 5.0 ini. Pertama adalah bagaimana kita mampu
mempunyai keterampilan menyelesaikan masalah. Entah itu masalah pribadi, personal, entah itu masalah sosial orang lain. Nanti kita bahas bagaimana bahasa Arab mampu menjadi alat bagi kita untuk mempunyai keterampilan memberikan solusi bagi setiap masalah ini. Yang kedua adalah maharatut tafkir an-naqdi. Keterampilan berpikir kritis terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk berkarya. Jadi tiga keterampilan ini yang dituntut untuk bagi kita untuk dapat menguasainya untuk menghadapi era Society 5.0 itu. Kemudian apa tantangan yang akan kita hadapi di era tersebut? Pertama adalah perkembangan bidang teknologi dan pemikiran yang kreatif. Kita di sini dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu berpikir kreatif dalam segala hal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takwinul kafa'atil asasiyah fin nufus. Membentuk kemampuan dasar dalam diri kita. Nah, yang ketiga yang menarik adalah memberikan hal yang menarik bagi bahasa Arab agar orang lain dapat tertarik belajar bahasa Arab. Ini menjadi PR yang harus kita selesaikan di era Society 5.0 itu. Nah, kita masuk ke pembahasan inti. Pembahasan yang bakal kita bahas secara tuntas. Darasatul lughah al-arabiyyah fil istilahi ala ta'aqqudiha. Belajar bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab untuk menyelesaikan semua tantangan di era Society 5.0 itu. Poin pertama adalah pembelajaran bahasa Arab di era tersebut adalah yang ingin saya tekankan, yaitu pembentukan keterampilan berbicara bahasa Arab. Meskipun kita tahu bahwa ada keterampilan yang lain selain daripada berbicara. Ada membaca, ada menulis, ada mendengar, dan lain-lain. Tapi kenapa saya taruh hanya berbicara saja? Di Maroko sendiri khususnya dan di dunia Arab secara umum, yang harus teman-teman ketahui dan patut bangga juga bahwa orang-orang Maroko itu menganggap orang Melayu itu orang Indonesia, orang Malaysia dan orang Thailand, itu mereka itu sudah pinter tentang i'rab dan juga telah pinter tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kalau kaidah dan masalah i'rab itu orang-orang Melayu nggak usah ditanya lagi. Bahkan mereka mengakui keunggulan orang-orang Melayu daripada orang-orang Arab sendiri. Jadi kita tuh di sini masalah bahasa kaidah dan i'rab itu mereka mengakui. Tapi kalau sudah disuruh ngomong ya gagap gitu. Gagap. Nah, ini yang kekurangan kita semua. Saya yakin jarang sekali ada yang benar. Nah, harus mulai di masa sekarang, di era Society 5.0 nanti juga, kita pembelajaran bahasa Arab kita tekankan pada aspek berbicara. Karena aspek berbicara akan menjadi poin penting kita untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi sudah disara agar kita mampu membentuk keterampilan bahasa Arab dalam diri kita. Nah, saya ingin ajukan lima cara yang mungkin teman-teman bisa praktikkan, dan saya pribadi sudah. Ini hal yang pertama adalah membentuk lingkungan bahasa Arab
di sekitar kita. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk lingkungan bahasa Arab di sekitar kita? Bisa dengan, kalau mungkin teman-teman punya teman yang bisa diajak joinan, yang memang sama-sama satu paham, teman-teman bisa ajak temannya untuk berkomitmen agar setiap kali berbicara tidak memakai selain bahasa Arab. Jadi kalau ngobrol sama dia makanya bahasa Arab. Itu bisa dengan seperti itu. Atau kalau memang semisal teman-teman nggak punya partner yang bisa diajak join, teman-teman bisa berkomitmen kepada diri sendiri. Seperti saya pribadi, saya belum menemukan partner yang bisa diajak konsisten untuk berbicara bahasa Arab. Jadi ya saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara itu dengan komitmen saya. Jadi semisal setiap kali saya ngomong sama yang lain, ya saya ngomong bahasa Arab gitu. Jadi mereka ngomong bahasa Indonesia, saya juga bahasa Arab gitu. Nggak ada masalah gitu loh. Atau bisa juga dengan teman-teman semisal mengagendakan suatu kegiatan gitu yang setiap harinya teman-teman harus laksanakan. Semisal setiap sebelum tidur saya harus baca buku bahasa Arab. Kalau yang simpel-simpel mungkin buku Al-Qira'ah Ar-Rasyidah atau mungkin Al-Arabiyyah Baina Yadaik, itu yang kecil-kecil gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi pertama kali dibentuk dulu lingkungan berbahasa Arab itu. Misalnya teman-teman juga tinggal di kos-kosan gitu atau tinggal di asrama atau tinggal di rumah, mungkin setiap benda-benda yang teman-teman belum tahu bahasa Arabnya itu apa, coba dicatat. Atau kalau emang nggak mau nyatat karena jarang buka buku, bisa aja benda-benda itu ditempelin not berwarna, kemudian tulis bahasa Arabnya. Misal tembok, apa nih bahasa Arabnya nih? Al-Jidar. Tempelin not di situ terus tulis Al-Jidar. Kemudian ada kipas, tempelin not berwarna di situ, tulis kipas Al-Mirwahah. Jadi kita ciptakan lingkungan bahasa Arab itu di lingkungan kita, di sekitaran kita. Jadi semuanya enak. Nah ini yang pertama yang akan cara yang akan membentuk keterampilan berbicara dalam diri kita. Yang kedua adalah Aqdul Baramish Al-Lughawiyah. Aqdul Baramish Al-Lughawi mengadakan acara-acara berbahasa Arab. Banyak sekali ini kita bisa variasikan sesuai dengan lingkungan keadaan kita masing-masing. Misal kayak setiap harinya saya harus wajib ngafal mufradat baru, entah itu 3, entah itu 5. Atau acara yang lain misal saya setiap hari harus membaca atau mendengarkan lagu-lagu Arab gitu. Itu bisa juga, atau mendengar qasidah atau mendengar cerita atau nonton film. Itu macam-macam yang bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita. Misalnya kalau saya pribadi dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab itu berbicara, itu setiap kali saya baca buku atau saya setiap kali ngelihat video atau setiap kali saya ngelihat gambar, pokoknya apapun yang saya lihat, apa yang saya baca, itu kemudian saya ambil poinnya, saya jelaskan lagi dengan bahasa saya. Itu cara yang dari dulu di pondok sampai sekarang pun saya masih jalankan, dan itu terasa banget manfaatnya gitu. Jadi saya juga merekomendasikan ke teman-teman, kalau memang nggak menemukan partner untuk berbahasa Arab, cobalah jadikan diri sendiri itu sebagai partner gitu. Berbicara dengan diri sendiri gitu. Ilmu-ilmu, pengetahuan itu banyak di luar, tinggal bagaimana kita mengungkapkannya. Nah, cara melatih meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab kita bisa dengan ditempuh cara seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama membentuk lingkungan dulu, kemudian kedua kita menyiapkan acara-acaranya gitu. Kita membuat acara-acaranya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan materi-materi kebahasaan. Nah, teman-teman nih harus menyiapkan materi-materinya nih.
apa materinya. Misal kalau nahu sorof pasti sudah matang lah itulah. Orang Melayu nggak usah ditanya lagi. Ya mungkin kalau bisa jadi pegangan kitab Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in itu bisa jadi pegangan buat kita sebagai materi untuk meningkatkan kemampuan berbicara, atau bisa juga kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik itu juga bisa, atau kitab Al-Qira'ah Ar-Rasyidah itu juga bisa dijadikan pegangan materi. Kemudian yang keempat, tanfidhu al-qawanin al-lughawiyah. Kita menerapkan konon, kita menerapkan peraturan kebahasaan di diri kita. Jadi semisal setiap kali keluar saya harus bawa buku, misalnya gitu. Nah, kadang kan yang jadi kendala teman-teman, kita merasa buku nggak enak gitu, bawa buku kemana-mana gitu. Nah sekarang kan kita bawa HP kemana-mana. Cobalah buku-buku itu kan sudah banyak PDF-nya, di-download aja di HP. Kemudian ketika keluar, ya baca-baca itu buku di taksi, entah di kereta, entah di bis gitu. Itu membantu banget gitu loh. Nah itu peraturan juga yang harus kita terapkan di lingkungan kita agar keterampilan berbicara bahasa Arab kita bisa terbentuk. Kemudian yang kelima, ini juga yang terpenting, yaitu kita harus punya role model. Kita harus punya uswah hasanah. Kita cari nih orang-orang yang bisa kita jadikan panutan. Siapa yang teman-teman kalau ngelihat dia tuh, saya pengen jadi dia gitu. Kalau ngelihat dia tuh saya langsung semangat gitu. Nah itu cari orang-orang kayak gitu tuh, karena itu juga bisa menjadi dorongan buat kita agar meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab itu. Carilah siapa, semisal kalau yang di Saudi ada penyair namanya Fawaz Al-Abun, itu beliau bagus juga bahasa Arabnya. Atau kalau di Tunisia ada namanya Anis Shaushan. Teman-teman juga bisa niru bagaimana beliau berbicara bahasa Arab gitu. Kalau di Maroko tersendiri bisa melihat Dr. Maryam, itu bagus juga bahasa Arabnya gitu. Nah, jadi harus ini, kalau di Indonesia mungkin banyak juga, teman-teman bisa nyari mungkin pengasuh pondok biasanya kan bagus bahasa Arabnya. Pokoknya ustadz juga, ustadz bahasa itu pasti bagus bahasa Arabnya. Coba dijadikan uswah, dijadikan panutan, saya harus jadi dia gitu. Itu yang kelima. Nah, jadi cara-cara yang kelima ini yang dapat kita tempuh agar bisa membentuk keterampilan berbicara bahasa Arab di diri kita. Ini pertama. Jadi pembelajaran bahasa Arab di era Society 5.0 itu harus menekankan di aspek berbicara bahasa Arab. Karena sudah kafana minal qawaid, kafana minal Arab. Kita sudah cukup. Orang-orang Indonesia itu sudah harus bisa yang Arab, harus sudah bisa kaidah, itu sudah harus matang, udah nggak perlu lagi. Kalau udah matang itu tinggal lanjutkan ke berbicara bahasa Arabnya. Yang kedua adalah yang harus kita tekankan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah memperbaharui tujuan kita dalam belajar bahasa Arab. Kita harus jadikan pembelajaran bahasa Arab itu sebagai dengan harus pembelajaran bahasa Arab itu harus dengan media yang metode yang futuristik gitu, harus yang ke depan gitu. Nggak boleh yang hanya sekedar membahas kaidah-kaidah saja, materi-materi bahasa Arabnya saja kemudian berhenti sudah. Tapi juga kita harus punya hubungan dalam pembelajaran bahasa Arab itu untuk kemaslahatan kemajuan masyarakat. Teman-teman harus ketahui di Maroko tersendiri itu kursus bahasa Arab, meskipun ya ada juga tingkatan-tingkatan untuk yang beginner, untuk yang dasar, untuk yang mutawassit gitu. Tapi yang paling saya suka di Maroko itu ada kursus
Jadi kursus yang untuk yang memang sudah ya sudah di atas mutawasid gitulah. Ya cocok juga buat kita itu orang-orang Indo, karena kita udah selesai kan belajar materi, juga belajar yang Arab gitu. Nah, di kursus bahasa Arab di Maroko itu sudah tidak membahas hal-hal itu. Jadi kita masuk, itu guru hanya langsung memberikan masalah tertentu yang lagi hangat-hangatnya gitu. Jadi kita masuk, kita dikasih permasalahan, kemudian kita disuruh ngomong. Full itu 1 jam kita hanya disuruh ngomong. Satu kelas itu. Ya gurunya hanya duduk aja di situ. Sampai 1 bulan full itu nggak ada sama sekali materi yang diberikan kecuali masalah aja itu. Kita disuruh ngomong. Sampai nanti di ujiannya, itu pembahasan soal tentang materi hanya 1. Selebihnya itu masalah semua. Jadi saya beristimbat itu, wah ternyata bagus juga ini aluhan bahasa Arabnya gitu. Yang tadinya hanya penekanan kepada materi saja, penekanan kepada kaidah-kaidah saja, kepada yang Arab saja, tapi ini penekanan kepada pemecahan masalah dengan ungkapan bahasa Arab, itu yang mahal. Nah, ini yang harus kita terapkan, ini yang harus kita tekankan di era Society for Pensory itu. Jadi pembelajaran kita tentang bahasa Arab harus lebih menekankan kepada mengedepankan solusi untuk masyarakat. Jadi bahasa Arab menjadikan alat seperti itu. Nah, itu yang juga harus jadi PR bagi kita agar bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada nanti. Kemudian yang ketiga adalah yang harus kita tekankan juga adalah pengembangan kemampuan muallim tersendiri, guru dalam mengajarkan bahasa Arab. Kita harus di era Society for Pensory itu benar-benar mengajak murid-murid itu dengan sebagai murabbi, justru bukan hanya sebagai muallim. Jadi kita juga menyentuh ranah kognitifnya, juga menyentuh ranah psikomotoriknya, juga menyentuh masalah emosionalnya. Jadi nggak hanya di kelas tuh nggak hanya menyampaikan materi kemudian selesai, tidak. Tapi kita juga harus, guru juga harus mampu memahami murid, kita sama-sama belajar gitu. Jadi sehingga bahasa Arab tuh nggak dianggap susah, nggak dianggap serem gitu, nggak dianggap apa ya, nggak dianggap koar-koar ya santai, tapi kita sama-sama belajar gitu loh. Itu. Nah, yang keempat, yang keempat, kita menyediakan sarana-sarana dan adawat mengajar yang diperlukan. Nah, ini sangat diperlukan di era Society for Pensory itu agar murid tidak kesusahan dalam memahami materi yang diberikan. Jadi dengan berkembangnya teknologi yang sudah ada di era Society for Pensory itu, kita bisa lebih mudah untuk yang sekarang. Jadi dalam era tersebut yang jadi PR bagi kita semua adalah menerapkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi tentang penekanan pembelajaran bahasa Arab di era nanti. Teman-teman bisa mohon maaf
Selebihnya kita lanjutin nanti di ruang diskusi. Kita tanya jawab insyaallah. Mungkin hanya itu dari saya. Nah, Ustaz Alfian Dermawan, hal sauti wadih? Hal sauti wadih? Ustaz Alfian Dermawan, hal sauti wadih? Ana nanya ke Ukhti Yolanda, apakah ini suaranya putus-putus? Ukhti Yolanda, apakah suaranya putus-putus? Atau lambat suaranya? La Ustaz. La Ustaz. Ustadz Farrozi, apakah ini lambat suaranya? Apakah jelas sudah kondusif lagi? Ustadz Farrozi, apakah ini lambat? Untuk suara moderator, alhamdulillah tidak ada permasalahan. Tapi dari Akhi Alfian Dermawan ini sepertinya ada sedikit kendala jaringan, ada sedikit delay. Oke, kayaknya mulai lagi nih. Mulai lagi nih. Nah, kan mulai lagi. Untuk Ustadz Alfian Dermawan, apakah suara Anda lambat? Mulai lagi. Untuk Ustadz Alfian Dermawan, apakah suara Anda lambat? Suara saya lambat dari tadi ya? Sekarang jelas Ustadz Alfian. Ini zoomnya Ustadz Alfian mengalami gangguan, tapi sekarang alhamdulillah kondusif lagi. Hah? Oke, lanjutkan. Oke. Khalas Ustadz Alfian Dermawan. Khalas Ustadz Alfian Dermawan. Intaha. Syukran jazilan li Ustadz Alfian Dermawan ala bayanihi ar-ra'i insyaallah amamakum jami'an. Jazilan Ustadz, harap kepada semua teman-teman yang hadir di sini jangan keluar ya teman-teman. Ini dari 110 ini sekarang ya ini. Semua teman-teman di sini jangan keluar ya teman-teman. Ini dari 10 ini sekarang ini. Ukhti Yolanda, Ana ulangi satu kali lagi, apakah suara Anda jelas? Tidak lambat-lambat? Alhamdulillah jelas Ustaz. Oke, syukran jazilan Ukhti Yolanda. Naam, syukran jazilan ala bayanihi li Ustadz Alfian Dermawan. Ini sungguh penjelasan yang bagus banget teman-teman. Ustadz Rozi tadi yang menjelaskan tentang bahasa Arab yang akan datang dan kewajiban kita sebagai penjaga bahasa Arab. Apa yang harus kita lakukan di era 5.0 yang akan datang supaya bahasa Arab ini di dalam persaingan kebahasaan itu lebih maju di antara bahasa-bahasa yang lain. Dan Ustadz Rozi tadi menjelaskan maju di demikian rupa bahasa Arab, sedemikian rupa bahasa Arab dan membuat antum semangat di dalam Rozi tadi menjelaskan antum dalam belajar bahasa Arab. Ditambah lagi dengan keterangan materi Ustadz Alfian yang mana Ustadz Alfian lagi lebih mendalami bahasa Arab. Antum sebagai pencinta bahasa Arab yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pada seminar malam hari ini, pada seminar malam hari ini, kata Ustadz Alfian tadi, kata pemateri kedua tadi, antum wajib takmik ala hadhil lugha, perdalam bahasa ini. Bukan hanya antum memperdalam qawaid, bukan hanya antum memperdalam nahwu dan sharh, bukan hanya antum belajar grammar bahasa Arab, akan tetapi Alfian Dermawan pemateri kedua kita menuntut kita untuk tarqiyatul kalam di situ teman-teman. Ya, tarqiyatul kalam di situ, tarqiyatul peningkatan di dalam kalam al-arabiyyah, peningkatan di dalam berbicara bahasa Arab. Indalla ala syai'in fa inna yadullu ala anna tarqiyah al-kalam yadullu ala kamali uluma ala kamali ulumi arabiyyah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau antum sudah menguasai baharatul kalam, antum sudah sempurna di dalam memahami bahasa Arab teman-teman. Karena
pengalaman Ana sendiri dan insya Allah pengalaman teman-teman semuanya, orang yang mendalami qawaid terlebih dahulu, ya, sepengalaman Ana sendiri dan insya Allah waktu Yolanda suara Ana lambat, teman semuanya. Terdengar Ustaz. Orang yang tidak lambat ya, dalami Alhamdulillah jelas. qawaid terlebih dahulu. Alhamdulillah Suara tidak Ana lancar. mantul di sini ya, suara Ana mantul, suara Ana mantul. Tapi ketika mantul tuh lambat banget gitu. Oke teman-teman, syukran. Oke, waktu Yolanda, syukran. Indalla ala syai'in fa inna ma yadullu ala anna lambiyatul kalam hiya tadullu ala annakum kamilah fi ta'allumi lughatil arabiyyah. Ketika antum sudah menguasai maharatul kalam, menguasai cara gimana ngomong bahasa Arab, antum sudah sempurna di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam pelajaran bahasa Arab, di dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena orang paham belum tentu tahu pelajaran, tapi orang paham kalam, qawaid akan ngikut teman-teman. Buktikan sendiri. Antum fokus kalam, tarqiyatul kalam ditingkatkan, maka qawaid akan ngikut teman-teman ya. Kalau antum fokus qawaid sulit untuk tarqiyatul kalam gitu teman-teman. Maka Ustadz Alfian Darmawan sudah merekomendasikan beberapa kitab yang insya Allah yang antum di dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya kitab Tarbiyah An-Nasyin wa kadzalika Arabiyah Baina Yadayk dan berbagai macam kitab yang bisa antum pelajari untuk maharatul kalam, tarqiyatul kalam. Oke, biar tidak malam seminar kita, biar tidak kemalaman. Sekarang Ana ingin membuka minimal untuk sesi pertama minimal dua penanya. Nanti gini, jika tidak ada pertanyaan, pokoknya kamera dibuka, kamera dibuka dan mikrofon dibuka dan langsung bertanya. Perkenalkan nama antum dari mana, antum sekolah di mana. Nanti kalau tidak ada pertanyaan langsung intinya, maka Ana ambil pertanyaan lewat kolom chat ya. Pokoknya ada antum yang malu untuk bertanya langsung gitu. Dan sekarang uqtilakum fursa wasi'ah li taqdimi su'al ila kulli al-muhadir ila kulli ilmiyah. Saya berikan dua pertanyaan ya. Dua penanya, tafadholu, silahkan buka mikrofon, buka kamera. Berikan dua pertanyaan. Ragil sama coba buka kamera, nanya dulu. Yuk perkenalkan antum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Ragil sama Sofifatun Nur dari apa? Tafadhol surah. Naam. Ismi Ragil sama Sofifatun Nur. Saya ingin menanyakan bagaimana cara dari membuat mana dan sekolah anak di mana? didik itu. Terus pertanyanya ke pemateri siapa? Pemateri 2 atau pemateri pertama? Ya. Pemateri siapa? Pemateri 2 atau Taib. Nama saya Ragil sama Sofifatun Nur. Saya dari Ponorogo aslinya dari Rembang. Tidak sekolah, gap year. Jadi tahun ini masa pengabdian di pondok. Tafadhol, nanya Ya. ke pemateri keberapa? Pemateri berapa? Pemateri pertama atau kedua? Ya, mau nanya ke pemateri 2. Pemateri 2. Oke, tafadholi. Pertama Ya. atau kedua? Bagaimana cara membuat anak didik itu tertarik dengan bahasa Arab? Selalu semangat atau enggak ketika kita nemuin anak didik yang enggak semangat ketika dalam pelajaran bahasa Arab yang tingkatannya udah lebih susah. Kita jelas? Oke, wadih. Syukran jazilan li ukhti Ragil Samas. Baik ya. Nah, syukran. Oke, satu penanya lagi. Jelas. Oke, bisa matikan mikrofon. Ya. Itu
Bisa matikan mikrofon, Ukti. Oh, diulang. Matikan mikrofon. Nah, cara mendapatkan cara Oke, Ukti, syukran jazilan. Oh, Oke, Ukti, syukran jazilan. Oke, sudah selesai, Ukti? Oke, sudah selesai, Ukti? Oke, sekarang satu penanya, teman-teman, silakan. Sekarang satu penanya, teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya dan tolong perkenalkan. Nah, tafadhol. Nama saya Olivia Ananda Fitra. Istamir. Nah, tafadhol. Saya ingin bertanya pada pemateri 1. Nah. Nah. Oke. Ustadz Farrazi, dengar suara anak? Ustadz Farrazi, dengar suara anak?
Halo, Rosi. Afwan kepada Ukti Olivia Ananda, apakah bisa pertanyaannya diketik di kolom chat saja karena tadi suaranya lagi putus-putus, mungkin karena ada masalah jaringan di tempatnya. Oke, teman-teman yang ada di sini, apakah suara anak jelas, teman-teman? Suara anak jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya, teman-teman? Oke. Jelas. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Soalnya dari tadi di sini gangguan dan tadi suaranya Okti tadi memang putus-putus. Jadi mohon diketik. Jelas. Dan digetik ya pertanyaan dari Ukti tadi. Jelas. Ana tanya satu kali lagi, Ukti Yolanda, apakah suara Ana jelas di situ? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk Ustadz Alfian Darmawan. Mohon jangan keluar Zoom, teman-teman. Pertanyaan untuk Ustadz Alfian Darmawan. Tentang bagaimana cara meningkatkan atau mengembalikan semangat santri dalam belajar bahasa Arab saat sudah memasuki materi yang tingkatnya lebih sulit dari materi sebelumnya, dan bagaimana harus menyikapi santri yang kurang bersemangat. Oke, li Ustadz Alfian, falyatafaddal mashkura. Bagaimana cara meningkatkan? Makasih pada yang bertanya tentang masalah ini. Kita sebagai guru pertama jangan terburu-buru dalam memberikan materi selanjutnya. Kita sebagai berarti halo. Istamir Ustadz Alfian. Halo, jelas. Suaranya putus-putus Ustadz Alfian. Coba ulangi Ustadz Alfian kalamnya. Suaranya putus-putus. Coba ulangi. Materi baru. Apalagi materi terbaru itu rumah kok kayu. Cenderung sulit dari materi sebelumnya. Nah, pertama kan kegiatan praktek, karena bahasa adalah praktek.
yang menunjukkan bahwa setiap murid paham tentang materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya rasa itu sulit, mungkin dia menganggap bahasa Arab itu banyak materinya, nggak simpel dan macam-macam segalanya. Setelah kita mengubah atau mengajak diskusi dan mengajak berbicara dia tentang pandangan bahasa Arab yang sesungguhnya, baru setelah itu kita awal-awal yang saya dulu juga terapkan ini ke materi-materi yang sulit, yang anak itu ketika membacanya aja udah males gitu lah. Kita berikan dulu materi-materi yang dasar tapi dia menarik. Seperti apa halnya? Seperti halnya contoh-contoh kata-kata yang sesuai dengan wadhu kalau dulu. Jadi kata-kata bahasa Arab itu kan banyak, tapi wadhu-wadhunya berbeda. Wadhu-wadhu itu artinya konteksnya berbeda-beda. Nah, itu yang cobalah diberikan gitu ke teman-teman, ke anggota itu tentang perbedaan-perbedaan wadhu itu. Perbedaan-perbedaan konteks dari kata-kata bahasa Arab itu. Saya kasih contoh semisal kata sakata sama kata somata. Ada sakata, ada somata. Dua kata ini kan dia bermakna satu maknanya diam gitu. Kalau bahasa Indonesia maknanya diam, tapi dalam bahasa Arab secara konteks itu berbeda. Kalau somata dia bermakna diam secara lisan. Misalnya saya bilang ke kamu nih, siapa namanya yang tadi bertanya, Kurni ya, siapa namanya? Alhamdulillah jelas suaranya. Pagil, Kak. Ya, saya bilang usmud. Nah, saya maksudnya adalah diamlah, artinya diam secara lisan. Tapi kalau saya bilang kamu uskut, artinya saya bilang ke kamu diam secara lisan dan secara badan jasmani. Artinya nggak boleh gerak dan nggak boleh berbicara. Artinya sakata dia lebih luas maknanya, konteksnya daripada makna somata. Ada lagi juga semisal kata dakhola sama kata yalija. Nah, kata dakhola itu kan ya, atau semisal kata yang lain, kata nakaha dengan kata zawaja, itu kan berbeda konteksnya. Masing-masing maknanya sama-sama nikah gitu. Nah, tapi dalam konteks Arab dia berbeda. Kalau kita pakai bahasa zawuj, ya berarti dia bahasanya hanya alaqoh. Bahasanya alaqoh apa ya bahasanya, alaqoh akad gitu, bahasanya akad gitu, ikatan seperti itu. Tapi kalau sudah bahasanya katanya itu nikah, berarti dia sudah jauh dari itu, bukan hanya akad, tapi dia sudah hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi jauh maknanya daripada kata jauh. Nah, itu teman-teman terutama ini Ragil Samas bisa memberikan materi tentang perbedaan wadhu itu dalam bahasa Arab. Jadi kita juga harus siapkan materinya. Rumah kok Kata-kata kayu. yang sama, tapi dia konteksnya berbeda seperti itu. Mungkin itu sih.
jawaban dari saudari Ragil ini. Oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Atasnya. Oke, syukran jazilan li fadilatih, syukran jazilan li Ustaz Alfian. Dan sekarang pertanyaan dari Ukhti Olivia tadi kepada pemateri pertama ya, yaitu tentang 5.0 para pengajar bahasa Arab dituntut untuk menggunakan sistem pembelajaran berbasis teknologi, tetapi tidak semua pengajar mampu menguasai teknologi sehingga sistem pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Ustadz Fahru Razi? Tafadhol. Syukran. Hal sauti masmu'? Masmu' Ustadz, wadih. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saya rasa ini sudah mulai, waktu sudah mulai luar biasa. Ini suara saya sedikit delay. Bagaimana kemudian agar membuat para pengajar ini sadar akan fungsinya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk menjadi solusi sehingga pada era 5.0 nanti ketika kita sudah sampai ke masa itu, para pengajar itu sadar akan fungsi dirinya, akan tupoksi dirinya sebagai pengajar. Bahwa selain sebagai pengajar, dia dituntut agar peserta didik itu bisa adaptif dengan setiap perubahan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, memang hari ini perlu kita sadari, kita kekurangan tokoh penting yang setiap katanya didengarkan oleh semua orang. Seandainya kita bicara, kemudian semua orang akan mengikutinya, makanya gampang saja. Tinggal orang itu yang berkata, sekarang bahasa Arab harus lebih begini. Tapi permasalahannya hari ini kita tidak mempunyai tokoh itu. Gimana caranya? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Hari ini teman-teman yang sudah berkumpul malam hari ini, hampir 100, dari tadi 100 lebih, dan alhamdulillah yang malam itu banyak sekali. Ayo teman-teman gerakan pecinta bahasa Arab, pembelajaran yang bahasa Arab yang luar biasa. Saya rasa El-Kafah ini yang sudah mengundang saya dan rekan, salah satu golongan yang saya rasa mulai siap masa-masa yang konvensional, melawan cara-cara lama. El-Kafah ini melawan cara-cara lama di tengah keterbatasan, di tengah pandemi yang seperti itu, berjalan perubahan. Dia ada untuk tetap mengajarkan bahasa Arab kepada seluruh orang-orang di Indonesia. Bahkan mungkin tentunya. Nah, itu dimulai dari diri kita yang bisa paham kepada melek kepada teknologi lah. Agar apa? Agar nanti kaum tua atau kaum senior yang mungkin berbeda masa, mereka tidak paham mungkin bukan tidak paham, sedikit ketertinggalan di dalam digital, itu bisa mengikuti kaum milenial, memiliki juga sebenarnya para pengajar itu harus sadar tuntut untuk mengajarkan bahasa Arab, jadi membawa iklim kebahasaan itu agar sesuai dengan tiap perkembangan yang ada, agar konvensional begitu saja. Nah, sulit kita mencakup orang-orang pengajar yang malam hari ini tidak bergabung dengan kita, itu rumit. Bagaimana caranya? Ya dimulai dari kita bikin agenda-agenda, acara-acara yang sangat luar biasa berkaitan dengan kebahasaan, khususnya bahasa Arab,
Nanti di sini ada saya, ada Alfian Darmawan, dan ada moderator. Ini bisa teman-teman hubungin. Kebetulan saya pribadi sudah bergabung di media di WhatsApp, itu bisa DM sekalipun agak sedikit telat karena ada mungkin kesibukan masing-masing yang harus dimaklumi. Itu kita siap silaturahmi dengan teman-teman sekalian. Kita mulai dari sekarang. Bergabung itu sebagai junudullah, para prajurit-prajurit bahasa, sebagai ajyalul lughah, sebagai generasi-generasi pembaharu bahasa. Oleh karena itu dimulai dari kita hari ini. Ayo teman-teman, kita bikin acara, masifkan. Kita perlu membuat kreasi-kreasi, inovasi-inovasi. Teman-teman jika tidak punya inovasi buat acara, silahkan chat DM kepada saya atau kepada rekan-rekan saya malam hari ini. Kita siap memberikan inovasi-inovasi, memberikan ide yang bisa disalurkan. Kita kolaborasi nantinya. Ayo kita sadarkan orang-orang bahwa bahasa Arab ini tidak selalu konvensional. Halo Ustadz Farul Razi, apakah bersama kita? Ustadz Farul Razi? Kayaknya jaringan Ustadz Farul Razi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dan jawaban dari Ustadz Farul Razi atas pertanyaan Ukhti Olivia. Teman-teman dari tadi ini nanya tentang apa ya, tentang absen. Kita dari panitia sudah oke Ustadz Farul Razi, apakah masih mau melanjutkan atau sudah selesai? Saya ingin menyimplifikasikan, ingin sedikit memberikan simplifikasi konklusi daripada saya jawab. Tafadhol. Yang jelas saya memberikan solusi. Ayo kita mulai dari diri kita. Kita bikin acara-acara yang luar biasa yang bisa membuka mata tidak hanya di diri kita tapi di banyak penjuru dunia ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengajar. Jika kita tidak bisa melatih para pengajar, kita jadi panitia acara pelatihan era digital, kemudian jadikan mereka sebagai pemateri. Targetnya itu bisa dari golongan orang-orang yang jadi pengajar. Kita bisa kolaborasi. Kita kolaborasi hari ini dengan para penyedia kursus bahasa Arab, itu bisa kita lakukan. Kemudian jika di antara kita adalah seorang pengajar, maka kita harus menjadi pengajar yang melek akan perubahan agar apa yang kita lakukan bisa dirasakan oleh lingkungan kita, sehingga lingkungan kita bisa meresap dari setiap apa yang kita lakukan, agar kita berdampak positif pada lingkungan kita dan perubahan itu bisa benar-benar nyata adanya. Itu mungkin dari saya yang bisa menjadi solusi buat teman-teman. Yang jelas nanti bisa, jika kurang puas bisa dilanjutkan di sesi-sesi berikutnya, bisa PC, bisa langsung DM dan lain sebagainya. Saya siap untuk teman-teman sekalian. Cuma malam ini karena waktunya sudah sedikit terbatas, kayaknya banyak yang sudah malaman, saya pasrahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'i al-muhadir wa kadhalika li jami'il hadirin alladziina yahduruna ila hadhihi an-nadwa al-ilmiyah, an-nadwa al-wataniyah fi bayani al-lughah al-arabiyyah. Oke teman-teman, syukron jazilan kepada antum semuanya. Jangan keluar dulu, nanti kita ada sesi foto bersama dan informasi-informasi dari kita El-Kafah kepada antum semua. Ya, nanti fasilitasnya dan benefitnya akan Ana informasikan setelah ini. Tadi ada yang nanya ya, Ustadz, gimana ini daftar hadirnya? Kita dari panitia sudah musyawarah kemarin bahwasanya kita tidak ada absenan.
Tidak ada Sina. Semua peserta yang ikut atau tidak ikut itu akan mendapatkan benefit dan akan mendapatkan sertifikat insya Allah. Loh Ustadz, gimana yang ikut ini? Dari kesadaran antum semua yang hadir di sini, yang memang niat pengen belajar bahasa Arab, yang memang pengen niat ikut seminar bahasa Arab, maka dia pasti hadir. Meskipun tidak hadir dapat benefit, tapi dia pasti hadir. Karena sertifikat itu nomor 85, teman-teman. Sertifikat itu nomor terakhir, teman-teman. Yang kita butuhkan pada seminar ini itu ilmunya, teman-teman. Ya, yang jadi pengajar antum semakin giat ngajar karena antum sudah menemukan konsep. Yang jadi mahasiswa antum semakin belajar, semakin semangat belajar bahasa Arab karena antum sudah dimotivasi. Yang jadi guru-guru di sekolah-sekolah dari terima kasih banyak ya, sama-sama teman-teman. Pokoknya antum semakin semangat ya, dari pengajar, dari pemerintah yang ikut, dari luar negeri yang ikut, antum semangat semuanya di sini ya. Ustadz kok bilang luar negeri? Ya karena ya sekitar ada 5 orang dari Malaysia kemarin yang daftar sama Ana untuk ikut ini. Ya. Pokoknya antum semuanya yang hadir di sini semangat belajar bahasa Arab. Antum yang jadi pengajar semangat ngajar bahasa Arab karena antum sudah menemukan konsep. Yang pengen antum nih pengen kuliah di Timur Tengah, tanya Ustadz Alfian. Antum pengen kuliah di Unibrau, antum pengen kuliah di Unibrau, tanya Ustadz Rozi. Atau antum Tad Rozi, antum kuliah di Unibrau, antum bukan jurusan bahasa Arab, tapi Ustadz Rozi kok bisa bahasa Arab? Ustadz Rozi kok masih melekat bahasa Arabnya? Tanya Ustadz Rozi, apa motivasi dia sehingga bahasa Arab tetap melekat di diri dia, teman-teman. Itu teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, pokoknya antum semangat, pokoknya yang hadir di sini semangat semuanya ya. Ya, pokoknya Ana pengen antum tuh semuanya yang hadir di sini bukan hanya antum belajar bahasa Arab, teman-teman ya, bukan hanya antum tuh setiap harinya dari tahun ke tahun nggak ada perubahan, tetap belajar bahasa Arab. Maka dari itu setelah seminar ini antum itu berubah, jadi dari yang asalnya antum ngajar dari yang asalnya antum belajar ya, maka kedepannya antum ngajar, maka kedepannya antum jadi pemateri seminar, maka kedepannya antum dakwah bahasa Arab, teman-teman ya, dakwah bahasa Arab, sehingga di era 5.0 yang akan datang bahasa Arab fi marhalatil ula min kulli lughatil alamiyah fi hadal alam akan menggeser bahasa-bahasa internasional yang lain ada di peringkat pertama bahasa Arab. Itu teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, teman-teman. Informasi dari Ana untuk antum semua yang hadir, antum akan mendapatkan sertifikat, antum akan mendapatkan e-book pembelajaran bahasa Arab, mendapatkan mufradat modern, dan antum semuanya akan ya yang minat bergabung ke kita di Telegram kita, silahkan Ana share link Telegram kita ke antum semuanya. Ustadz, Ana pengen belajar bahasa Arab. El-Kafa sekarang membuka kursusan Ramadan. Pendaftarannya dari sekarang sampai tanggal 13 April. Bagi siapa yang pengen belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, meningkatkan kalam di dalam bahasa Arab, chat Ana ya. Chat Ana. Antum siapa Ustadz? Ya, antum ketika mau daftar itu ngechat Ana ya. Ana adminnya Ana, teman-teman. Ustadz kok kejem banget sih? Ini mulai goyah dia. Ustadz kok kejem banget sih peraturannya kayak gitu? Ya namanya udah peraturan, teman-teman. Ya harus dipatuhi, teman-teman. Ana kepikiran ini kayaknya kalau peraturannya tambah ketat, ini makin sedikit yang ikut. Jadi konsep kita panitia kemarin, gak apa-apa sedikit yang ikut, tapi mereka niat gitu. Ya, tapi mereka niat, teman-teman. Tapi mereka niat belajar bahasa Arab. Ya, meskipun persyaratannya beribu-ribu persyaratan, tapi mereka tetap ikut, teman-teman. Itu, teman-teman. Berarti antum yang daftar kemarin, yang daftar ke Ana, dari sulitnya persyaratan yang Ana bikin, yang bukan Ana sih, yang panitia bikin, antum tetap bisa ikut. Yang dari tadi tidak kondusif, ya, kalam kita tidak kondusif, penjelasan kita tidak kondusif. Dari yang asalnya 120 sampai 130 Ana cek tadi, sekarang berubah menjadi 75, berarti antum orang-orang pilihan yang memang niat mengikuti seminar pada malam hari ini, teman-teman. Ya, antum yang hadir di sini nih orang-orang pilihan, teman-teman. Yang memang niat, Ana bisa cek semua nama-nama antum dan Ana pasti tahu antum-antum di sini yang memang niat ikut seminar. Ya, niat ikut seminar, niat ngaji, niat cari ilmu, niat meningkatkan bahasa Arab, niat menyebarkan bahasa Arab, niat untuk li'ilai kalimatillah fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Jadi teman-teman, antum yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan, tetap bertahan meskipun permasalahan yang kita alami tadi gitu. Alhamdulillah Ustadz Alfian sudah
sudah menjelaskan dengan sangat detail, sangat rinci. Meskipun ada permasalahan sedikit, tapi alhamdulillah kita dapat ilmunya. Ustadz Rozi sudah memotivasi antum di dalam belajar bahasa Arab, di dalam cara menghadapi era 5.0 kayak gimana. Ustadz Rozi sudah memotivasi antum. Jadi jadikanlah bahasa Arab sebagai bahasa antum, teman-teman. Bahasa antum, ya. Yang asalnya anak orang Jawa, Ustadz, berbahasa Arab lah, ya. Gimana caranya Ustadz? Antum itu ciptakan lingkungan bahasa Arab di rumah antum. Antum itu belajar bahasa Arab dimanapun tempatnya, di Al-Kafah gak apa-apa, promosi dikit gak apa-apa lah. Pokoknya antum belajar bahasa Arab di Al-Kafah. Setelah antum belajar bahasa Arab di Al-Kafah, antum amalkan, antum ciptakan lingkungan bahasa Arab, antum buat lingkungan bahasa Arab, antum ngajar bahasa Arab di rumah antum, teman-teman, ya. Antum ngajar bahasa Arab di rumah antum. Itu salah satu motivasi Ustadz Rozi tadi. Antum bukan hanya belajar, tapi gimana di era 5.0 yang akan datang, antum ngajar, teman-teman. Antum sebarin bahasa Arab ini, teman-teman, ke semua masyarakat di sekitar antum, teman-teman. Oke. 73 berkurang 2, berarti 73 orang pilihan. 72, oke, orang pilihan 72. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mungkin itu dari kita semua, tapi sebelum kita tutup pertemuan kita, materi kita, seminar kita pada malam hari ini, silahkan buka kamera semuanya, teman-teman. Mohon buka kamera supaya El-Kafah ini bisa dokumentasi. Buka kamera. Ukhti Yolanda, silahkan persiapkan kameranya. Screenshot Ukhti Yolanda. Ini ada yang dari Malaysia, teman-teman, serius. Anak kemarin sempat kaget. Wah, Malaysia daftar, teman-teman. Singapura ada satu orang, namanya Hamid apa gitu. Tidak tahu, anak. Pokoknya ada satu orang dari Singapura. Alhamdulillah, El-Kafah ini sampai luar negeri. Gak tahu WA siapa yang ada orang Singapuranya gitu. Berarti di antara WA antum semua itu ada orang Singapura yang ikut gitu. Kan antum nyebarin pamflet tuh di semua grup. Nah, salah satu dari antum ini ada orang Singapuranya yang minat ikut di El-Kafah nih. Terima kasih teman-teman. Orang Malaysia ikut kita gitu. Berkat antum nge-share. Oke, Ukhti Yolanda, apakah kelihatan semua teman-teman? Ukhti Yolanda, Ukhti Yolanda, apakah kelihatan semua teman-teman? Ukhti Yolanda, cek suara Ukhti Yolanda. Meskipun gangguan suara, Wahid Isnain Salasah gitu Ukhti Yolanda. Bilang kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Keluar Zoom nggak apa-apa. Antum minat belajar bahasa Arab, gabung di El-Kafah. Belajar di program Ramadan. Antum minat belajar bahasa Arab, semuanya. Ya, sama-sama teman-teman, sama-sama semuanya yang hadir. Semangat belajar bahasa Arab. Kalau pengen belajar bahasa Arab di El-Kafah, insya Allah antum akan dididik, insya Allah. Gak apa-apa, keluar teman-teman, santai, keluar teman-teman. Ya, kalau ingin bicara sama Ana, sama Ustadz Rozi, sama Ustadz Alfian, gak apa-apa di sini. Kalau ingin istirahat, gak apa-apa. Keluar Zoom gak apa-apa. Intinya semangat belajar bahasa Arab, sebarkanlah bahasa Arab. Semangat belajar bahasa Arab, sebarkanlah bahasa Arab.
apa-apa keluar Zoom, acara udah selesai teman-teman. Uti Yolanda coba bicara. Ya, Ustaz. Oh, oke, jelas ya suara Ana ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, gak apa-apa live teman-teman. Semangat pokoknya belajar bahasa Arab. Jelas ya suara Ana ya? Imam Baharul Ulum, Fauzia Rahma, Eldayat, Ridwan, FKUB Umum, Putri Dayana, semangat semuanya ya. Aprita, Putri Hanung, Nur Rahmawati, MR Amrullah, semangat teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa keluar teman-teman. Oke, sampai